Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Fa usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Fath yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala masih melimpahkan kepada kita semua berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat wal afiyah, dan nikmat kesempatan, sehingga pada saat ini di tengah waktu istirahat kita bercengkrama dengan anak dan istri kita, Allah kuatkan kita, Allah beri taufik hidayah kepada kita untuk dapat melangkahkan kaki, meluangkan waktu duduk di masjid yang kita cintai dalam rangka rutinitas kita salat berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan segala rangkaian amal ibadah kita dari rumah ke tempat ini, baik yang fardu maupun yang sunnah, baik yang telah, yang sedang dan akan dilaksanakan, kesemuanya diterima dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kecintaan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat kita sebagai ummah dan pengikutnya. Harapan kelak kita nanti di yaumil qiyamah, kita diperjumpakan Rasulullah, dibimbing Rasulullah, dituntun Rasulullah, diarahkan Rasulullah, bersama-sama dengan Rasulullah masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum dan sesudahnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kami membadali guru kami almarhum al-maghfurlah Bapak Ustadz Ahmad Zayadi yang biasa mengajar kitab Riyadhus Shalihin kepada jamaah sekalian. Maka sekarang untuk sementara waktu kami menggantikan beliau untuk mengajar, karena beliau telah berpulang ke rahmatullah, dan insya Allah Allah akan menempatkan beliau di sisinya yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedikit, nama saya Abdul Rahman. Beliau adalah guru, sahabat, dan kakak kelas saya. Saya dengan beliau sama-sama lulusan yang sama dari Ma'had Utsman bin Affan, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Di beliau itu guru sekaligus kakak kelas kami, dan hubungan kami sudah seperti saudara sendiri. Mudah-mudahan asbab-asbab kebaikan beliau, ilmu yang beliau disampaikan kepada kami
kami sedikitnya bisa juga menyampaikan kepada hadirin, walaupun tidak sekelas pengetahuan kami dengan beliau karena ilmu beliau teramat luas bagi kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti berkenan di hati hadirin, dan mudah-mudahan kita setelah mendengarkan apa yang kami sampaikan bisa dengan izin Allah Ta'ala untuk mengamalkannya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bahwa postingan yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Bakhyar, bahwasanya beliau terakhir membahas di dalam kitab ini adalah babnya Babu birril walidaini wasilatil arham, bab tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung kerahiman, yaitu hubungan satu kandung, hubungan kekerabatan. Dan Bapak Ustadz Bakhyar juga mengirimkan tentang postingan terakhir, yaitu surah An-Nisa ayat 36 yang tertera di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Kurang lebih terjemahnya, wa'budullah, sembahlah Allah Ta'ala, wa la tusyriku bihi syai'an, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah, wa bil qurba, begitu juga dengan kerabat, wal yatama, dengan anak-anak yatim, wal masakin, dengan orang-orang miskin, wal jari bil qurba, tetangga yang masih ada hubungan kerabat, wal jaril junub, dan tetangga jauh, was sahibi bil jam, teman sejawat, wa ibnis sabil, dan orang yang sedang dalam perjalanan kehabisan bekal, wa ma malakat aymanukum, dan terhadap budak-budak yang kamu miliki. Hadirin rahimakumullah, kalau dibuka tafsir Syekh Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir, bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang berbuat baik kita kepada yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera di dalam ayat ini, baik terhadap kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada anak orang-orang miskin, kepada tetangga yang masih ada hubungan kerabat, kepada tetangga jauh, dan kepada teman sejawat, serta kepada budak yang kita miliki. Mengandung pengertian bahwa berbuat baik kepada mereka semua itu, karena ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini sesuatu yang mengandung pahala yang besar di sisi Allah. Segala sesuatu yang diperintah oleh Allah Ta'ala dan yang diperintah itu merupakan fi'il amr, sebagaimana kita pahami dalam kaidah bahasa Arab, al-aslu fil amri lil wujub, bahwasanya perintah itu hukum dasarnya adalah wajib. Nah, kalau sudah diperintah oleh Allah kemudian kita berusaha mencari keridhaan Allah untuk mengamalkannya, maka di situ kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih yang disampaikan tadi adalah janganlah kita menyekutukan Allah. Apa itu menyekutukan Allah? Mohon maaf. Kalau kita meyakini Allah Tuhan kita, meyakini sepenuhnya, setulus hati, seyakin-yakinnya Allah Tuhan kita, maka kita hanya meminta pertolongan, memuji, dan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Bapak Ustadz kita yang mengimami kita membaca surah Al-Fatihah yang selalu kita ulang-ulang, sehingga disebutnya Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang. Ada kalimat ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah
kami minta pertolongan. Kalau yakin kepada Allah, maka kita benar-benar hanya meminta kepada Allah, nyembah kepada Allah, minta kepada Allah, bukan kepada sesuatu yang lain. Mohon maaf, apabila seorang muslim dia meyakini Allah Tuhannya, tapi dia meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, maka ini sudah dinamakan syirik. Sedangkan syirik itu dosa yang berat, yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala illa melainkan kalau dia benar-benar bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Dikatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa orang yang syirik menyekutukannya, dan Allah mengampuni siapa saja yang dikehendakinya. Ma'asyiral muslimin, misalnya bapak-bapak atau hadirin sekalian punya penyakit pusing dan obatnya menurut dokter adalah, maaf ini bukan promosi obat ya, bodrek umpama. Kita minum bodrek, kemudian berhasil Allah sembuhkan dengan asbab bodrek itu. Kemudian kita berkata kepada teman kita, ente sakit, ini sakit pusing, anak minum bodrek sembuh. Mohon maaf, itu sudah mengandung unsur kesyirikan. Kalimat yang dibenarkan adalah coba minum bodrek, insya Allah Allah sembuhkan. Jadi bukan kepada obatnya kita yakini, tetapi yang meyakinkan kita untuk disembuhkan dari segala penyakit adalah Allah. Itulah yang harus kita yakini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkadang kita juga lupa menduakan Allah tanpa kita sadari. Mohon maaf ya. Kalau ibadah sholat 5 waktu saja dianjurkan kita untuk melakukannya berjamaah. Sebab sholat berjamaah sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, sebagian yang lain hanya mengatakan sunnah muakkadah. Hadirin rahimakumullah, kalau ini anjuran sholat berjamaah, ya panggilan azan dikumandangkan, berarti panggilan ini menyeru seseorang untuk beribadah hanya kepada Allah. Tatkala di situ istri kita berkata, udah bang sholatnya di rumah aja, udah ya sholatnya di rumah aja. Ini kalau sebagian ulama tasawuf, apalagi kalau kita belajar kitab Al-Budurus Shahifah karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, menurut ilmu tasawuf dikatakan bahwa orang tersebut sudah termasuk menduakan Allah. Padahal dia ingin sholat berjamaah juga dengan istrinya di rumah. Karena bagi orang laki-laki sangat dianjurkan sholatnya di masjid. Bagaimana dengan istrinya? Ajak dia ke masjid. Kalau memang disediakan tempat untuk sholat wanita, biar istrinya juga bisa ikut sholat berjamaah di tempat itu. Kalaupun tidak, dia bisa berjamaah dengan anak perempuan kita, atau kalau nggak ada anak perempuan dengan pembantu kita. Jadi kita anjurannya begini. Bahkan kalau kita benar-benar yakin kepada Allah, nggak ada secuil pun atau satu titik pun di hati kita mengagungkan selain mengagungkan Allah. Jadi kebesaran makhluk dihilangkan di hati kita, yang adalah kebesaran Allah. Hanya kita menyembah pada Allah. Kecuali makhluk yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Misalnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka diagungkan, maka kita mengagungkan mereka. Tabjilun wa takrimun wa ta'zimun, itu li amrillah, menghormati mereka, mengagungkan mereka, memuliakan para nabi, itu karena perintah Allah, ya, bukan masalah syirik. Kembali lagi, itu yang pertama, sembah Allah, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, terhadap kedua orang tua kita harus berbuat baik. Tadi saya sudah baca sedikit di sini, Pak. Di sini masih ada lanjutan ayat-ayatnya, ya, berkaitan dengan itu. Ini saya bacakan, ini adanya di dalam surah Al-Isra atau surah Bani Israil. Bunyinya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى ربك, Allah telah menetapkan untukmu, alla ta'budu illa iyyah, agar tidak kamu sembah melainkan hanya Allah semata-mata. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, jika saja keduanya itu sampai waktu yang teramat tua berada dalam pengasuhanmu,
Fala taqul lahum uff. Jangan sekali-kali ketika orang tua kita sudah berada dalam lingkungan rumah kita, dalam pengawasan kita, dalam asupan gizinya itu dijamin oleh diri kita, maka jangan sekali-kali berkata uff. Itu bahasa Arab uff, kalau bahasa kita kalau diperintah. Wala tanharhuma, jangan bentak keduanya. Wa qul lahum, katakan bagi kedua orang tua kalian qaulan karima, perkataan yang mulia. Dalam tafsir Syekh Abdul Fida Ibnu Katsir, di sana dikatakan qaulan karima ay qaulan layyina, berkata yang lemah lembut terhadap orang tua. Mohon maaf, zaman sekarang ini entah kenapa anak-anak itu kalau berkata dengan kedua orang tuanya nadanya lebih tinggi dari orang tuanya. Tapi kalau orang-orang kompleks ini, insya Allah anak-anaknya soleh-soleh semua Pak, insya Allah ya. Nggak ada yang berkata kasar terhadap orang tuanya atau bernada lebih tinggi dari orang tua. Ini sangat tidak boleh, karena ini adalah fil amr, perintah. Artinya kalau kita ini fil nahi, ya larangan. Al aslu fil nahi lit tahrim. Larangan itu berarti haram. Kalau ada anak yang berkata atau berkata sesuatu yang kasar kepada orang tuanya, ini haram. Yang dimafhumkan di sini bagaimana? Anak yang di mana maksudnya? Anak yang sudah aqil baligh, bukan anak-anak kecil seperti anak-anak kita yang di depan itu, bukan. Anak yang sudah aqil baligh, yang sudah mukallaf taklif dalam hukum-hukum agama, dibebankan kewajiban untuk menjalankan sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan. Anak-anak itu kalau sudah berkata kasar kepada kedua orang tuanya, maka sudah mendapatkan dosa. Wal'iyadzubillah. Ini harus berbakti kepada orang tua, dan berbakti kepada kedua orang tua baik di kala hidup maupun setelah wafatnya. Mohon maaf ya, kalau kita berbakti sama orang tua, janganlah sampai orang tua kita meminta kepada kita. Janganlah orang tua meminta kepada kita, tapi tanpa diminta orang tua, kita tahu kebutuhan orang tua, kita berikan. Maaf ya hadirin. Perkataan Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Syafi'i, beliau pernah mengatakan kepada muridnya, "Idza tamshi ila baiti walidaika fatamshi ma'ilan." Jika kamu berjalan ke rumah orang tuamu, jika kamu berjalan ke rumah orang tuamu, maka berjalanlah ma'ilan, miring. Suruh jalannya apa? Miring. Paham gak maksudnya Pak? Bawa tentengan tuh, kata Pak Ustaz Abdul Halim. Bawa tentengan. Jangan kita ke rumah orang tua, jalan lenggang kangkung, pulang dari rumah orang tua miring jalannya. Apa yang ada di rumah orang tua, itulah yang kita bawa pulang ke rumah kita. Na'udzubillah min dzalik. Kebahagiaan. Bahkan kalau di dalam kitab fikih, kitab Matnul Ghair wa Taqrib karangan Syekh Abu Syuja' Ahmad bin Husain Al-Isfahani, itu ada disebutkan bab tentang nafaqah. Wa tajibu nafaqatuhum lil maulud walil walidin. Lil maulud walil walidin. Kewajiban memberi nafkah kepada dua macam. Pertama kepada maulud, anak, kepada walidin, dan kepada kedua orang tua, orang-orang tua. Wajib nih. Itu baru di dalam kitab fikih. Di Al-Qur'annya dijelaskan hukumnya adalah berbaktinya adalah wajib. Hanya sekedar penegasan saja dalam kitab fikih itu. Hadirin, jangan kita sekali-kali seperti itu kepada orang tua. Di dalam kitab Shahihul Bukhari menerangkan tentang bab berriwayat, tapi bukan sahihnya ya. Ini kitabnya nama Fathul Bari ala Syarhil Bukhari. Di sana disebutkan. Kita jadi keluar dari Riyadhus Shalihin, enggak apa-apa, Pak. Riyadhus Shalihin dari sini. Minta maaf. Di dalam kitab tersebut dikatakan bahwasanya ada seorang anak mengadukan orang tuanya, "Ya Rasulullah, orang tua saya mencuri sekarung gandum dari rumah saya." Kemudian Rasulullah minta kepada anak muda tersebut panggil orang tuanya. Ketika dihadapkan kepada Rasulullah SAW, orang tuanya itu ditanya, "Apakah Anda mencuri gandum dari rumah anak Anda?" "Benar ya Rasulullah, karena anak saya sudah kaya raya, sedangkan saya tidak mampu bekerja mencari nafkah. Anak saya tidak memiliki pengertian untuk memberikan sebagian rezekinya." Ingat kalimatnya, sebagian rezekinya, bukan seluruh rezekinya.
sebagian rezekinya untuk saya nikmati. Maka saya terpaksa mengambil. Apa yang diucapkan Nabi kepada pemuda tadi yang mengadukan ayahnya dan ayahnya sudah berada di hadapan Nabi. Nabi berkata, ini kitab Sahih Bukhari. Anta wa maluka liwalidika, engkau dan hartamu milik orang tuamu. Sampai begitu. Jadi harta yang kita miliki hadirin sesungguhnya bukan milik kita. Kalau orang tua kita masih hidup, orang tua mau ngambil motor kita harus rela ambil. Orang tua mengambil TV kita harus lillah gitu ya. Orang tua minta rumah kita harus lillah. Cuma ya kita nih seumpama kita jadi orang tua dan gitu ya sama anak kita masa kita ambil harta kita ya. Kembali hadirin rahimahullah. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabibil qurba kepada kerabat. Wal yatama pada anak-anak yatim. Kerabat anak yatim jangan dimusuhi. Ada kerabat datang ke rumah kita, belum sampai pintu rumah kita udah ngomong sama anak kita. Itu bilangin suruh pulang, bilangin ayah nggak ada di rumah. Ini kan udah ngajarin bohong kepada anak. Dia tahu bahwa kerabatnya itu miskin. Kalau datang ke rumahnya pasti meminta sebagian dari kita. Nah kita bosan dimintain. Nggak boleh. Justru kita harus nyambung tali kerabatan supaya nanti dia jadi akrab senama kita. Cuma saya minta maaf dulu ya sebelum dan sesudahnya kepada hadirin kalian. Tabiat orang kita berbeda dengan tabiat para sahabat, ya. Tabiat sahabat itu kalau udah dikasih terima kasih dan dia biasanya tidak kembali lagi. Kalau tabiat kita kalau udah dikasih tuman, ini orang baik dia balik lagi. Paham ya Pak ya? Ya tapi orang sini enggak ada. Orang sini orang soleh semua insya Allah. Jadi kembali lagi. Kemudian kalau anak yatim juga Pak, anak yatim ini anak yang mulia sesungguhnya Pak. Cuma memang ujian juga sedikit ya, maaf ya. Entahlah kalau di kompleks ini saya nggak tahu. Kalau anak-anak yatim di tempat kami itu secara umum karena memang tiada ayah tiada ibu mungkin ya, jadi kurang terdidik gitu. Jadi kadang-kadang kata-katanya kotor. Kemudian kalau dikasih uang santunannya itu bukan diberikan kepada ibunya atau dipergunakan sebaik-baiknya, dibeliin kuota atau pulsa, dia main game segala macam. Ini kan kasihan. Kita hanya mendoakan mereka, mudah-mudahan mereka dijadikan anak soleh dan soleha. Kembali lagi, kita kasihan ya anaknya. Sebab kenapa? Sebab anak yatim ini nggak ada yang ngasih santunan, memberi nafkah sehari-hari. Mungkin dia hanya butuh belas kasihan kerabat-kerabatnya. Nah, fungsinya kita menyayangi mereka. Kita ini mengamalkan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal yatima fala taqhar. Jangan sekali-kali kita menghardik anak yatim, membentak anak yatim. Justru kita disuruh sayangi nyantuni mereka. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sangat dhaif dikatakan, setiap orang man masaha ra'sa yatim, barang siapa mengusap kepala anak yatim, ghufirallahu lahu, Allah akan mengampuni dia kama nabata sya'rahu, sebagaimana tumbuh rambut yang ada di kepala anak yang diusapkan. Jadi kalau kepala kita ini jumlah rambutnya ada 5.000 ampunan yang Allah berikan. Cuma hadisnya sangat dhaif sekali. Kembali lagi. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Wal jari bil qurba, tetangga yang masih ada hubungan kerabat. Tetangga kita kan enggak semuanya orang yang enggak kita kenal, mungkin juga ada tetangga kerabat kita. Perbaiki hubungan. Kemudian wal jaril junub, tetangga jauh, kita juga harus perbaiki hubungan. Wasahibi bil jamb, kepada teman sejawat. Mohon maaf ya, yang disebut teman kalau di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, di sana disebutkan bahwasanya as-sahibu man yashab bisuhbati akhi. Yang disebut sahabat itu adalah orang yang senantiasa menemani saudaranya kemanapun ditemani, itu sahabat sejati. Bahkan di dalam kitab yang sama Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah dikatakan bahwa sahabat itu idkhalus surur fi suhbati. Yang disebut sahabat orang yang memasukkan rasa gembira kepada sahabat. Itu sahabat sejati itu. Jadi sahabat sejati selalu nempel terus dengan yang namanya temannya dan selalu memasukkan di dalam hati temannya itu rasa kegembiraan. Jadi kalau kita punya teman nyusahin mulu hidupnya,
Kalau sama kita bentar-bentar minta duit, dan kalau ngadain masalah kita ketempuan masalah dia, teman yang kayak gitu dijauhin karena Allah. Boleh, bukan kita mutusin silaturahim, dijauhin karena Allah litarbiyah, untuk mendidik dia supaya jadi teman itu yang baik, jangan selalu menyusahkan teman lainnya. Mohon maaf ya, kalau secara umum orang kan berkawan kepada kita karena kita ini selalu punya uang biasanya. Kalau giliran kita lagi kepepet, nggak ada teman yang mendekati kita. Bahkan dimintai tolong pun kadang-kadang banyak alasan yang dibuat. Padahal waktu dia susah, justru kita yang nolong. Nah, yang seperti itu kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam hal ini, ya, teman sejawat itu harus kita teliti, jangan sembarang berteman. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, al-jalisus salih khairum minal wahdah wal wahdah khairum minal jalisis su. Duduk bersama orang-orang saleh lebih baik daripada kita duduk menyendiri. Tetapi duduk menyendiri lebih baik daripada berteman dengan orang yang buruk permainannya. Nah, teman itu kita harus pilih-pilih. Sebab teman ini juga akan menghantarkan kita ke dalam negeri akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum ba'd. Teman-teman itu nanti dikumpulkan di akhirat satu sama lain. Kalau teman kita baik, maka berkumpulnya dengan yang baik. Kalau teman kita buruk, mohon maaf, ahli-ahli kemaksiatan, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka. Kan sabda Nabi jelas, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Dikumpulkan seseorang itu di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Yang dia cintai itu teman maksudnya ya. Teman atau orang-orang soleh, maka dia kembalinya dengan orang-orang soleh. Tapi kalau temannya buruk, dinas juga di dalam Al-Quran, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, dalam surah Yasin, bahwa nanti di hari kiamat orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat dosa itu akan dipisahkan dengan orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang berdosa dipisahkan dengan orang-orang yang soleh. Maka teman sejawat ini kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Perbuatan baik kita kepada mereka salah satunya adalah saling memberi hadiah. Dalam kitab Imam Abu Ya'la meriwayatkan sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW, tahadaw tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling menyayangi. Hadirin rahimakumullah, bahwasanya teman ini akan menentukan kita baik buruknya perangai kita atau baik buruknya kualitas ibadah kita. Kalau kita temannya kiai mulu atau ustadz mulu atau habib mulu atau siapapun itu orang yang menyeru kepada dakwah kebaikan, maka insya Allah kita akan baik, Pak, gitu ya. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang selalu melakukan kemungkaran, kemaksiatan, berat bagi kita untuk lepas karena kita sendiri pun sudah terjerumus di dalamnya. Mohon maaf, jangan ada yang singgung ya Pak ya. Kalau orang senang majelis yang nyanyi-nyanyian, di situ ada biduannya goyangannya lebih hot daripada ulat bulu kesilang bensin, ya. Itu kan berbahaya, dia udah terjerumus, matanya sudah memandang, sedangkan mata memandang biduan itu gara-gara teman nih ngajakin kita ke majelis-majelis biduan seperti itu. Mata kita udah memandang biduan yang tadinya biasanya bisa kelihatan cakep, karena setan itu yang menghiasi mata kita. Sehingga Nabi mengingatkan kepada kita, an-nadru sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan mata adalah panah daripada beracun iblis. Suruh hati-hati kita. Kalau udah pandangan mata kepada orang yang bukan mahramnya kelihatan menarik hati kita ini udah terjerumus sebetulnya. Maka kita jangan datangin majelis-majelis seperti itu, malah merusak hati kita. Kecuali kita ini udah dibelokkan hati kita. Pembukaan mukadimah tadi gimana? Mayyudlillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, dia tidak akan disesatkan. Tapi barang siapa yang disesatkan oleh Allah, orang ngasih petunjuk pun dia nggak bakal mau. Waliyahillah. Nah, teman harus pilih-pilih. Terakhir, wa ma malakat aimanukum, dan kepada budak yang kita miliki. Alhamdulillah wa syukurillah, sekarang sudah tidak ada perbudakan. Maka yang ada mafhum dari ini adalah, ulama mengatakan mafhumnya adalah pembantu, khadim wal khadimah, pembantu laki atau
kita harus berbuat baik kepada pembantu. Jangan zalim. Misalnya lantai sudah dipel oleh pembantu kita, mbok yao kita itu meletakkan sendal kita di depan, jalan melangkah dengan kaki kita ke dalam ruangan yang sudah dipel. Namanya kita menghormati. Jangan mentang-mentang kita bosnya itu pel udah di pel lantai itu oleh pembantu kita naik sendal kita masuk ke dalamnya. Mungkin dia nggak mengatakan apa-apa karena dia bekerja, dia akan pel lagi. Tapi hatinya mana kita tahu? Ya? Mungkin hatinya, ya Allah, saya udah pel diinjak lagi. Kita berbuat baik. Cara berbuat baiknya adalah kalau kita menggaji pembantu, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda. Gajian bulan ini tunda lagi, gajian nanti ya direpel. Kasihan, dia sedang menanti-nanti kebahagiaan dengan menerima uang tersebut. Tapi kalau kita tunda, kasihan. Bahkan kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "U'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa arahu." Tunaikanlah, bayarlah gaji seseorang sebelum keringatnya itu menetes. Sebelum netes saja suruh bayar. Itu adalah akhlak yang diajarkan Nabi kepada kita untuk menghargai jasa pembantu kita. Nah, hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan ini di dalam kitab ini karena memang ayatnya ini panjang sekali dan ada sekitar 4 ayat dan kaitan ayat ini satu sama lain sama. Maka kita bahas langsung ke dalam hadisnya saja. Hadis yang pertama. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah ta'ala qala as-salatu 'ala waqtiha qultu thumma ay qala birrul walidain qultu thumma ay qala al-jihadu fi sabilillah muttafaqun alaih. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bersumber dari Sayyidina Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini nama lainnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi? Ayyul amali ahabbu ilallah ta'ala. Amalan apakah yang paling dicintai? Ahab bisim tabdil, artinya paling, superlatif. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, as-salatu ala waqtiha. Salatlah pada waktunya. Salatlah pada waktunya. Hadirin rahimakumullah, sangat dianjurkan sekali salat pada waktunya. Mafhumnya adalah salat itu fi awwali waktiha. Mafhumnya ya. Mafhumnya adalah salat di awal waktunya. Selepas adzan, selepas kita salat sunnah, kemudian kita iqamah, kita salat. Nah, ini namanya salat di awal waktunya. Ini sangat dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keistimewaan daripada salat berjamaah, kalaupun ada kekurangan kita, Allah Subhanahu wa taala menutupi kekurangan salat kita disebabkan dengan berjamaah. Misal, kita misalkan dengan keseharian kita. Kalau orang beli mangga 1 kilogram, maka dia akan dapat 1 kilogram dan itu sudah dia pilih yang bagus. Tapi kalau dia beli mangga 1 keranjang, boleh jadi di dalam mangga itu ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Karena belinya 1 keranjang, yang tidak bagus itu pun diangkat karena sudah dibeli. Begitu juga sholat berjamaah. Kalau ada yang rusak di antara kita sholat berjamaah, mungkin tidak khusyuk, kekurangan dalam bacaan, tidak tartil, tidak tahsin, maka di situ ada kerahim Allah Subhanahu wa taala. Kerahiman Allah, rahmatnya Allah
Allah akan tutupi aib kita dengan kesempurnaan orang yang sholat satu sama lain. Nah hadirin, ini sudah waktu isya, belum? Oh jam 5. Kita lanjut lagi. Jadi ketika seseorang itu sholat ya dengan secara berjamaah, kekurangan kita ini sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita hadirin rahimakumullah. Orang yang sholat berjamaah itu semuanya dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada itu sholat berjamaah jadi rusak. Tapi kalau kita sholat sendirian, minta maaf. Fatihah itu rukun sholat. Fatihah rukun sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak sah sholat seseorang kecuali dia telah membaca surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah ayat Al-Quran. Karena ini rukun sholat, bacaannya harus sempurna. Enggak boleh sin berubah menjadi shin, enggak boleh ta nantinya berubah menjadi shad. Itu harus benar ya? Harus benar. Maka ada pengajaran tahsin itu betul. Maaf ya, misalnya kalimat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas pakai shad, ihdinas. Jangan ihdinasy. Nah, ini berubah shad menjadi shin. Ini menurut hukum ilmu tajwid salah. Menurut hukum ilmu tajwid salah. Bagaimana bisa salah? Karena gara-gara kita sholat sendirian. Harus benar bacaannya. Tapi kalau sholat berjamaah, kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahaya juga kalau kita sholat bacaannya salah. Karena kekeliruan yang kita miliki ini, kalau disengaja tanpa ada niat belajar membaca Al-Quran, maka jadi dosa. Sholat bukan dapat ampunan, dapat pahala, malah sholat dapat murka Allah. Apa iya Pak? Iya. Sebab Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kita tentang bacaan Al-Quran. Kam min qari'in wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang baca Al-Quran tapi Al-Quran melaknatnya. Na'udzubillah. Kan kita pengennya berapa banyak orang bisa baca Al-Quran, Al-Quran merahmatinya. Nah kan pengennya begitu. Al-Quran jadi syafaat buat kita. Supaya bacanya benar, ya ada ustadz yang ngajarin. Kita harus belajar sungguh-sungguh. Orang Pak, kalau masih belajar salah, diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang nggak mau belajar, merasa bisa, bahaya. Maaf. Saya nggak mau belajar Quran sama dia. Emang apa? Dia mah cara ngajarnya begitu, saya nggak suka. Nggak sukanya karena cara ngajarnya, bukan belajarnya. Wah bahaya ini, sentimen sama guru. Nggak boleh baca Quran itu sungguh-sungguh. Siapapun yang ngajar, kalau gurunya itu fasih, belajar wajib sama dia supaya benar bacaan kita. Kembali lagi. Jadi ini amalan yang paling mulia di sisi Allah, kata Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, adalah sholat tepat pada waktu. Dan sholat tepat pada waktunya itu yang paling afdal. Kita sudah menunggu sholat di dalam masjid. Itu yang paling afdal. Yang paling afdal. Ada sebuah makalah dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan ada 5 pekerjaan sunnah tapi mendapatkan pahala wajib. Ada 5 pekerjaan sunnah tapi mendapatkan pahala wajib. Ini perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, bukan hadis Nabi, nanti jangan salah catat ya. Nanti disangka hadis Nabi. Ini perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Salah satunya, saya nggak nyebutin 5-nya Pak, panjangan gitu. Salah satunya adalah menunggu datangnya waktu sholat. Menunggunya itu kan sunnah. Menunggunya sunnah, tapi dia datang waktu sholat, ditungguin datang sholat fardu untuk melaksanakan sholat berjamaah, dia dapat pahala yang wajib di sisi Allah. Itu kan suatu kurnia buat kita semua kalau kita bisa melakukannya. Nah, usahakanlah Pak, kalau bisa bergegas-gegaslah kita sebelum muadzin mengumandangkan adzan, kita sudah kumpul di masjid kita. Nah ini termasuk memakmurkan masjid untuk sholat berjamaah. Yang memakmurkan masjid itu siapa? Dinaskan di dalam Al-Quran hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana tuh? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya saja orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang dapat memakmurkan masjid. Dan orang yang bisa memakmurkan masjid untuk sholat berjamaah nggak semua orang.
Orang-orang itu ikhtarahumullah, dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bisa sholat itu juga orang pilihan. Orang bisa jalan, hiking, manjat gunung, berkilo-kilometer. Jalan ke masjid hanya 50 meter, berat. Orang bisa push up, mengangkat barbel 100 kg, mengangkat tangan takbir aja sulit. Nah ini kita orang-orang pilihan, maka kita bersyukur pada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Kembali lagi tentang sholat berjamaah. Hadirin rahimakumullah. Dalam sholat berjamaah juga ada anjuran-anjurannya hadirin. Salah satunya adalah imam itu adalah orang yang bacaannya as-sahu minal makmum, paling fasih di antara makmum. Wa aqra'uhum li kitabillah, paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Wa ahya'uhumus sunnah, dan paling lengkap melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipilih imam, nggak boleh sembarangan. Maaf ya. Jangan sembarangan orang tunjuk jadi imam, kan kacau. Jangan. Kita bersyukur imam-imam di sini, masya Allah tadi beliau ini imamin bacaan Al-Qur'annya suaranya sangat merdu, muadzinnya juga suaranya sangat merdu, masya Allah. Nah, kita bersyukur pada Allah kita bisa melaksanakan sholat berjamaah tepat pada waktunya. Ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz Abdullah? Ya, kita cukupkan sampai di sini hadirin. Kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, fa usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah. Kita lanjutkan hadirin rahimakumullah. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Nabi, beliau minta jawaban dari Nabi, apakah amalan yang paling utama di sisi Allah, amalan yang paling dicintai di sisi Allah? Yang pertama, sholat pada waktunya. Qultu tsumma ay. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apalagi amalan yang dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Qala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah ini kita nggak bahas lagi ya, tadi sudah dijelaskan oleh kami tadi panjang lebar, gitu ya. Berbakti kepada kedua orang tua. Sedikit aja tambahan. Sebuah hadis mu'allaq mursal mengingatkan dan mengajarkan pada kita agar kita memandang orang tua dengan pandangan kasih sayang. Bunyi hadisnya seperti ini. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadra rahmatin illa kataballahu lahu biha hajjatan maqbulatan mabruratan. Tidaklah seorang memandang wajah orang tuanya, pandangan kepada kedua orang tuanya itu dengan pandangan kasih sayang, maka pandangan kasih sayangnya itu Allah catatkan pahala buat dia menjadi pahala haji mabrur diterima. Itu saja sebagai tambahannya. Jadi mandang orang tua dengan pandangan kasih sayang, supaya apa? Supaya Allah ridho kepada kita. Salah satunya melalui hadis tadi, walaupun itu hadis mu'allaq mursal, hadis sangat dhaif ya, mu'allaq mursal, tapi bukan hadis maudhu, bukan hadis palsu. Kita akan mendapatkan pahala mandang orang tua dengan kasih sayang, haji mabrur diterima. Masya Allah. Selanjutnya, qultu, berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tsumma ay, kemudian amalan apa lagi ya Rasulullah yang dicintai Allah? Qala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Nah ini jangan diartikan saya ngajarin terorisme ya, bukan. Jihad ini konteksnya di zaman dahulu itu langsung disebutnya perang sabil, lil harb 'alal adu, berhadapan perang melawan musuh-musuh Islam. Tapi kalau di zaman sekarang jihadnya itu dengan apa? Jihad dengan pendidikan, jihad kesungguhan kita untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu agama. Ini namanya jihad. Bentuk kita mengusahakan, mengupayakan diri kita, bersusah-susahnya kita jalan dari rumah ke tempat ini, berdebatnya dulu dengan istri, ingin sholat berjamaah ke tempat ini. Ini jihad fisabilillah. Ini adalah bagian dari jihad fisabilillah. Jihad kita di jalan Allah.
Jihad kita di jalan Allah banyak ragamnya. Selain menuntut ilmu jihad fisabilillah, juga dalam menuntut ilmu ini ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW riwayat Imam Al-Bazzar. Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, dia mendapatkan pahala jihad di jalan Allah sampai dia kembali lagi ke rumah. Selama kita di sini kita pahalanya berjihad. Jihad pahalanya apa? Ajrul jihad. Pahala jihad adalah yadkhulunal jannata bighairi hisab wala yus'al. Bahwasanya pahala orang yang berjihad di jalan Allah, dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab sedikit pun dan tanpa ditanya. Kita beruntung tuh. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jihad yang lain adalah kita berusaha menanamkan kebaikan-kebaikan pada diri, keluarga, dan masyarakat kita. Itu jihad. Dan banyak lagi bentuk jihad fisabilillah. Bukan dalam bentuk artinya perang melawan musuh-musuh Islam. Itu konteksnya lain. Alhamdulillah kita berada di negara yang damai. Mudah-mudahan terus Allah jaga negara kita dalam kondisi kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala pandemi juga yang ada di negara kita maupun di luar negara kita juga diangkat, dihilangkan, dimusnahkan oleh Allah sehingga kita kembali normal beraktivitas. Hadirin rahimakumullah, itu satu di bagian pertama tentang birrul walidain wasilatul arham, bab tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim di hadis yang pertama di kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat khusus buat kami pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, dengan mengingatkan 3 pertanyaan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Apakah amal yang dicintai di sisi Allah ya Rasulullah? Nabi menjawab, salat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah. Hadirin, kalau ada yang mau tanya jawab, kami persilahkan. Yang bisa kami jawab. Yang nggak bisa itu karena kebodohan dan keterbatasan ilmu yang kami miliki. Dipersilahkan ya. Silakan bapak-bapak yang mau bertanya. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan tentang birrul walidain itu, kalau orang tua sudah meninggal, terus karena kita berinfak itu bisa nggak sih kita bagi gitu? Jadi saya berinfak 50.000, infak saya ini untuk saya sama orang tua itu bisa nggak sih? Atau orang khusus untuk orang tua gitu saya? Gitu. Itu aja sih Ustaz. Apa yang juga salah satu bentuk Berbakti kita sama orang yang wafat ya. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat. Hadis ini riwayat Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadrak. Kurang lebihnya terjemahnya begini ya, saya lupa bunyi bahasa Arab. Ya Rasulullah, orang tua saya ini senantiasa bersedekah selama hidupnya. Sekarang dia telah wafat. Afasadaqtuha anha? Apakah saya bisa bersedekah atas nama orang tua saya? Yang dimaksud ini ibunya yang wafat ya. Maka Nabi menjawab, qala na'am. Nabi menjawab, iya, kamu bisa bersedekah atas nama ibu kamu yang telah wafat karena kebiasaan ibunya menjalankan sedekah lagi hidupnya. Nah, kita yang lanjutin sedekah. Nah, terus bagaimana? Ulama menafsirkan ini tentang yang namanya kalimat ini di dalam kitab Mustadraknya Imam Al-Hakim, bahwasanya seorang anak yang sedekah atas nama orang tuanya, dia tanpa bagi dua pun dia sudah dapat 2 pahala. Pahala dia sedekah adalah pahala berbakti dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala sedekahnya yang Allah berikan juga kepada ibunya itu dia dapat. Malah jadi 3 pahalanya. Pahala dia berbakti sama orang tua, pahala dia sedekah atas nama orang tua, dan orang tuanya juga dapat pahala asbab dia.
Jadi begitu Pak jawabannya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat gitu. Nanti Bapak bisa buka sendirilah kitab Mustadraknya Imam Al-Hakim bab tentang bersedekah atas nama orang tua. Mungkin ada lagi. Pertanyaan si Umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kan bertahap, yang apa yang disebut itu urutan prioritas atau sebenarnya sama saja? Yang sholat waktu berwaktu jihad fisabilillah. Sebenarnya urutan kayak urutan Tahapan-tahapannya gitu. Atau itu sebenarnya apa saja sampai kemudian bisa jadi kalau sahabat bertanya lagi sebenarnya ada lagi. Terima kasih Pak. Hadirin rahimakumullah. Nabi kita Muhammad SAW kalau berbicara dengan lawannya, maka Nabi memiliki kemampuan yang tidak dimampuni oleh manusia biasa. Nabi itu dapat pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kalau ada orang yang bertanya, maka Nabi menjawab sesuai di dalam hati dan perbuatannya. Jadi contoh begini. Ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, wasiatkanlah sesuatu kepada saya. Nabi menjawab, ini sebelum kita bahas pertanyaan Bapak ya, yang tadi kan nanya berurutan. Nabi menjawab, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomah. Kenapa Nabi ngomong kayak gitu? Karena orang ini itu selalu goyah imannya. Maka Nabi sudah mengetahui orang ini. Maka Nabi bilang, katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomah. Nah, Nabi ngomong kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bukan Nabi maksudnya istihza li Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bukan maksudnya menghinakan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Karena Nabi sudah tahu bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini sholatnya ketinggalan jamaah. Kemudian dia sama orang tua baktinya kurang. Dan kalau disebut sama Sayyidina Bilal, hayya 'alal jihad, mari kita berjihad di jalan Allah, ada aja alasannya. Ini kelupaan bawa panah lah, pedang lah. Nah, ini namanya khitabnya Nabi. Jadi ini kalimat ini Nabi sudah tahu kepada siapa yang berbicara. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain juga Nabi suka berkata, iyyakum wal kadhiba, hati-hatilah berkata dusta. Karena yang di hadapan Nabi orangnya suka bohong gitu. Tapi Nabi ini bukan maksudnya istihza kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Para sahabat itu udul, mereka itu mulia dengan berjumpa dengan Nabi, beriman pada Nabi, dan wafatnya juga dalam keadaan beriman. Mereka ini udul, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Jangan mencela para sahabat. Cuma ini Nabi mengingatkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahwa dia harus berurutan, sholat tepat waktu, berbakti sama orang tua, jihad jalan Allah. Kalau kita urutkan, memang ini urutan Nabi. Nabi itu dikaruniai oleh Allah jawami'ul kalim, kalimat yang sempurna, singkat, padat, tapi maknanya luas. Nah, ini yang menjabarkan kita sendiri. Seperti kami nih menjabarkan ini, sebetulnya kami nggak pantas karena kami bukan ahli hadis. Kitab mustalah hadis juga saya belajarnya sedikit-sedikit gitu, bukan bagian saya. Jadi hal ini dijelaskan oleh para ulama pendahulu kita bahwa inilah urutan hadis dengan penjabarannya begini. Jadi intinya Pak, urutan hadis ini sudah datang dari kalam Nabi kita Muhammad SAW, benarlah adanya, dan urutan ini lebih diutamakan. Mulai dari sholat dulu, berbakti sama orang tua, baru jihad di jalan Allah. Ini sudah berurutan. Tertib min kalami Rasulullah bila ashabi. Tertibnya perkataan Nabi kepada sahabat. Begitu Pak jawabannya. Mudah-mudahan ada manfaat. Mungkin ada yang bertanya lagi. Pak Ustaz. Nyerah aja kalau Pak Ustaz teh. Enggak apa yang ringan. Yang berat itu Pak Dokter tadi. Oh iya. Spesialis. Jadi gini Pak Ustaz. Pertama, ini pernah mendengar bahwa kita juga punya kewajiban kan untuk melatih keluarga kita untuk sholat, terutama kalau anak kita masih kecil. Dan tidak semuanya juga lelaki yang akan perempuan juga belajar sholat juga di rumah kita, sholat perempuan juga di rumah. Ini juga satu pertanyaan keutamaan sholat
satu pertanyaan. Karena pada bagian ini saya juga pernah dengar ada catatan-catatan juga sebenarnya boleh di masjid akan dianjurkan juga. Pesan kita ini sebagai imam di rumah tangga, kan harapannya juga sholatnya kan di masjid, tidak di rumah. Tapi kita juga punya kewajiban untuk bagaimana melatih keluarga kita supaya bisa sholat tepat waktu, ya, terutama yang perempuan. Kalau laki kita bisa aja. Nah, ada dua pandangan seperti itu. Karena kalau kita sholat di masjid, otomatis keluarga di rumah betul-betul sholat tepat waktu ketika dalam proses belajar. Kalau dalam proses mereka sudah terlatih melaksanakan, mungkin tidak jadi satu masalah. Tapi kalau dalam proses belajar ini menjadi satu masalah juga. Terutama kalau masih sedang karena mereka sudah sholat tepat. Dan kemudian sholat tepat waktu dalam suasana kita bekerja di kantor, kadang-kadang itu dalam situasi rapat. Kalau almarhum itu mengingatkan kita supaya bersiasat bahasanya. Jadi sebelum rapat itu kita antisipasi ini. Kalau bisa rapat yang pas ketika waktu sholat. Tapi situasi seperti itu tidak selalu bisa kita temukan. Kadang-kadang memang kita rapat itu dalam situasi yang kalau kita di dalam rapat itu tidak enak. Nah, sehingga kita mau sholat tepat waktu itu menjadi satu tantangan batin di dalam hati. Pengennya kita ke masjid tepat waktu, tapi meninggalkan rapat ada rasa enak sama pimpinan rapat. Itu gimana, Mas? Mungkin yang pertama dulu ya, mengajarkan sholat. Kan kita memang sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabar. Dalam mendidik anak, enggak Pak Ustadz, enggak saya, enggak kita semua hadirin. Itu karakter anak, karakter istri berbeda-beda. Anak ada yang begini, anak yang begitu. Kita didik ada yang mudah, ada yang sulit. Itu semua ngalamin. Bukan hanya saya, Bapak juga tentunya mengalami dalam keluarga Bapak masing-masing. Jadi hadirin rahimakumullah, mendidik mereka untuk sholat berjamaah tepat pada waktunya tentu butuh proses. Dan kalau kita, andaikan kita tidak sholat berjamaah di masjid dengan tujuan litarbiyah untuk mendidik keluarga kita untuk sholat tepat waktu, apakah diperbolehkan? Ulama mengatakan, bukan saya. Ulama mengatakan, kalau kita buka al-fiqhu ala madzahibil arba'ah, fikih 4 madzhab karangan Syekh Abdul Rahman Al-Jazairi, mulai dari Imam Nu'man bin Thabit Al-Hanafi, Imam Malik bin Anas Al-Madani, Imam Muhammad bin Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan yukrahu lirrijal salatun fi baiti. Makruh bagi orang laki-laki salatnya di rumah walau litarbiyati auladihi, walaupun tujuannya untuk mendidik anaknya. Ini bikin 4 madzhab. Bukan pendapat saya, kata ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita lebih utama daripada kita serahkan kepada guru kalau kita sendiri mampu. Nah, misalnya kalau saya kan pendidik ya, guru agama, maka kewajiban saya mendidik anak dan istri saya merasa kewajiban. Maka lebih baik kita yang didik ketimbang diserahkan kepada orang lain. Pendidikan kita saat itu untuk melaksanakan sholat berjamaah tepat pada waktunya, maka di dalam hal ini diperbolehkan kita meninggalkan sholat jamaah di masjid untuk kita sholat berjamaah di rumah kita masing-masing dengan anak istri kita. Untuk pendidikan ya, niatnya untuk pendidikan, mendidik supaya mereka muhadzaban, sudah terdidik, terbiasa melakukan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kantoran? Sudah ada rapat kantor, sedangkan ini sudah masuk waktu. Ingat, waktu sholat kan ada yang utama, ada yang pertengahan, dan ada yang akhir. Kesemua yang disebutkan ini, mulai waktu utama, pertengahan, dan akhir, semuanya boleh untuk melaksanakan sholat yang tepat pada saat itu. Umpama asar sekarang jam 3:30 sore. Habisnya asar adalah maghrib jam 18 lewat
10 atau 15 umpama, maka kita sholat asar jam 6 sore masih boleh, karena kan jam 6 lewat 15 waktu maghribnya, jam 6 sore kita masih boleh waktu sholat asar, cuma itu sudah akhir waktu namanya, bukan di awal waktu. Dalam hal ini kalau ditanya boleh, cuma kita nggak dapat fadilah keutamaan sholat di awal waktu. Tapi kalau ditanya boleh, gitu ya. Jadi seumpama menurut almarhum Bapak Ustadz Ahmad Jayadi, kita siasati, kalau memang bisa siasatin, kalau emang nggak bisa apa boleh buat gitu ya, karena memang kondisinya mendesak kita untuk rapat, kita rapat. Tapi kalau memang pas akhir baru selesai, jam 6 baru berakhir rapat kita, maka kita sholat asar jam 6 pun tidak dosa. Karena apa? Karena itu masih masuk waktu asar walaupun sudah akhir. Jadi demikian Pak Ustadz Abdul Halim jawabannya. Ada lagi yang mungkin tanyakan? Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon izin bertanya tentang Birrul walidain. Misalkan kita sedang sharing itu berbicara dengan kedua orang tua, namun ketika yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan, misalkan beliau itu apa yang harusnya salah gitu, nah maksudnya cara menyampaikannya dengan santun atau sopan itu beliau bagaimana ya, satu yang pertama. Kemudian yang kedua kan misalkan sekarang saya dimarahin sama beliau padahal nggak sudah salah, tapi saya berpikir aja apakah itu benar atau enggak, tapi ketika udah tenang baru saya jelasin apa gitu. Apakah ada yang keliru dari saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, mengingat firman Allah tadi, wa qul lahuma qawlan karima. Berkatalah kepada kedua orang tua dengan perkataan lemah lembut. Perkataan mulia itu maksudnya qawlan layyinan, perkataan lemah lembut. Ketika kita berkata dengan kedua orang tua kita, kemudian orang tua kita nadanya tinggi, nah kita datar, jangan disauti. Saat itu kondisi lagi memuncak emosi. Jangan ketika orang tua sudah berkata dengan nada tinggi, kita pun menyamakan nada kita dengan orang tua kita. Walaupun menurut dalil-dalil orang tua kita salah pendapatnya, kan kita harus bagaimana? Harus menasehati karena salah orang tua. Mohon maaf ya. Contoh ya dikit ya, Pak, kita ngelantur sedikit boleh nggak Pak? Boleh ya. Tapi insya Allah nggak keluar jalur. Orang tua kita ngajakin berobat ke rumah dukun, kan nggak boleh, haram gitu. Tentunya orang tua nadanya kan tinggi. Alah kamu tahu apa sih? Ini pasti manjur kalau sudah ke dukun. Dukun itu bukan maksudnya dukun tabib ya. Tabib itu masih ada, dibolehkan sama agama. Contoh, kita datang ke dukun itu tujuannya dikasih ramuan, obatan herbal untuk sehat. Itu masih boleh, karena bukan dukun sebenarnya. Dukun sebenarnya itu apa? Tukang jampi-jampi. Nah ini nggak boleh. Man atakahilan falahu asyrak, fahuwa asyrak. Barang siapa yang datangin dukun maka dia syirik. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan man atakahinan lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Barang siapa datangin dukun dia nggak akan diterima sholatnya 40 hari lamanya. Nah kita kan menjelaskan dengan orang tua tentunya nggak bisa. Dia lagi kondisinya. Kita redain dulu. Nah bapak tuh pertanyaan yang kedua benar. Ketika orang tua masih emosi tinggi, kita saat itu diam. Ketika sudah mereda, kita jelaskan dengan lemah. Masalah berlemah lembut dengan kedua orang tua kita, tiap-tiap pribadi punya ukurannya sendiri-sendiri. Bagi kami, karena saya keturunan orang tua saya Jawa, maka bahasanya agak beda sedikit Pak gitu. Mungkin kalau yang di luar sana yang berbeda suku sama kita, mungkin ada yang nada tinggi dan bagi mereka itu biasa, itu bukan kasar. Maka kita mengetahui sopan santun, lemah lembut tata krama kita berbicara kepada orang tua, yang tahu adalah diri kita sendiri. Bagi kita yang sudah ngaji, tolak ilmu agama, belajar ilmu agama,
maka kita harus menguasai keadaan ketika berbicara dengan orang tua. Bagaimana nih? Orang tua kita udah nanya, kita panik sampai dia reda, sampai dia udah tenang. Begini loh Pak, Bapak nih, jangan kita langsung salahin. Bapak salah, walaupun ngomongnya pelan, itu kan dalam Pak. Ngomong pelan dalam. Bapak salah. Tersinggung nggak kira-kira? Tersinggung, walaupun ngomong pelan. Begini Pak. Menurut pengetahuan yang saya dapatkan dari hadis Nabi, kalau berobat ke dukun dengan dijampi-jampi itu haram Pak. Apa iya? Iya, ini loh Pak hadisnya. Saya bacakan Pak Bin. Itu biasanya mudah menerima. Kalau udah reda ya, nah, Bapak sendiri yang tahu orang tua Bapak bisa berkata lemah lembut dengan orang tua Bapak. Kalau bagi kami karena kita keturunan orang Jawa, ya bahasanya ada tata keramanya sendiri, nggak bisa ya dengerin. Nah, udah dengerin, udah mulai reda, kita lihat situasinya memungkinkan, kita ngomong, Pak, saya mau bahas yang tadi Pak, kayaknya belum tuntas. Ada apa ya nanti itu loh Pak? Kita ngomongnya bisa. Nah Bapak sendirilah yang bisa. Jadi itu tips dari kami, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak. Jadi kita tetap Pak hormati orang tua kita, walaupun dia salah, bahasanya pelan-pelan aja. Nah ini ada satu pertanyaan juga. Saya pernah nanya dengan guru kami Habib Hamid bin Alwi bin Hud Al-Aqtas. Karena kami tinggal di Jawa, kebiasaan orang Jawa itu makan rempeyek larong. Itu lebih kalau orang Arab itu bilang enak banget itu, gurih. Itu asli itu enak itu. Karena saya masih kecil kan nggak ngerti ya. Pas ngaji sama Habib Hamid bin Hud Al-Aqtas, beliau ngomong, setiap yang nggak bisa disembelih dengan pisau jangan dimakan. Halus nggak tuh bahasa? Sekarang itu bisa disembelih nggak? Bagaimana mau disembelih? Yang disembelih itu kan hewannya kambing, kerbau, sapi, unta. Itu bahasa halus gitu sebenarnya. Nah kalau kita bisa berbahasa seperti itu kepada kedua orang tua yang kira-kiranya dia pahami tanpa menyakitinya, itu senang Pak orang tua. Pendapat Bapak tuh sebetulnya betul banget Pak, ke dukun. Ya, cuma belokin tuh bahasanya. Dukunnya tuh harus dibelokin. Dukunnya yang begini Pak. Nah dia kan nggak kesinggung tuh dukunnya. Tapi kalau Bapak salah, walaupun ngomong apalan, Bapak salah, tetap aja tersinggung orang tua. Begitu Pak jawabannya Pak. Mohon maaf ya Pak, kepanjangan ya Pak. Ya, ada lagi kalau ada kita betul. Cukup ya. Cukup Ustaz. Mari sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba'u, min du'a'in la yusma'u, wa min 'amalin la yurfa'. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.